Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Shine Patinama resmi jadi WNI, segera bisa bela timnas Indonesia. Shine Patinama disahkan pindah kewarganegaraan Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Cawang, Jakarta. Dalam kesempatan ini hadir juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang turut menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Pengesahan menjadi WNI Patinama ini dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Ibnu Khuldun. Ia pun memberikan wejangan kepada bek sayap itu untuk menjaga amanah ini. Adapun Patinama berpeluang besar debut paling cepat bulan Maret mendatang. Kebetulan akan ada jeda internasional pada bulan tersebut yang akan jatuh pada 20 hingga 28 Maret. Shine Patinama sedih, PSSI bakal ditinggal Iwan Bule. Shine Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengucap sumpah janji setia dengan merah putih. Saat Shine Patinama nantinya debut bersama timnas Indonesia, Iryawan sudah tidak akan menjadi ketua umum PSSI. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu sudah menyatakan tak maju dalam pencalonan kepengurusan PSSI periode 2023 hingga 2027. Saya sangat sedih mengetahui hal itu. Saya diperlakukan seperti anaknya sendiri oleh Pak Iwan Bule. Mulai dari pertama kali berinteraksi, bahkan saya sering ditelepon olehnya, ucap Shine kepada awak media. Meskipun tak lagi menjadi ketua umum PSSI nantinya, Shine menegaskan jika sosok Iwan Bule tetap menjadi ayah baginya karena dia merasa berhutang budi sepanjang hidupnya. Federasi Arab Saudi jawab rumor Messi akan susul Ronaldo. Ronaldo dan Messi berjumpa lagi di sebuah laga eksebisi di akhir pekan lalu. Ronaldo yang membela Riyadh All-Star digalakkan Paris Saint-Germain dengan skor 4-5. Pada prosesnya muncul lagi rumor menyoal kemungkinan mendatangkan Messi ke Arab Saudi. Belum lama ini, Al-Hilal dikabarkan siap mengiming-imingi Messi dengan gaji yang lebih tinggi dari Ronaldo. Sementara itu, masa depan Lionel Messi di PSG masih tanda tanya. Sekjen Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Ibrahim Al-Qasim, mengaku masih gelap tentang peluang Messi bermain di Arab Saudi. Saat ini kami tidak tahu apapun tentang sebuah kemungkinan kedatangan Lionel Messi, ucap Al-Qasim kepada Marca. Meskipun saya tidak memungkiri bahwa Federasi Arab Saudi ingin sekali mendatangkan dia ke liga domestik pada suatu hari nanti. UEFA bakal bikin aturan baru untuk FFP gegara Chelsea. Chelsea begitu aktif di bursa transfer musim ini usai diambil alih oleh pengusaha asal Amerika Serikat Todd Boehly. Dikutip dari Transfermarkt, Chelsea total telah mengeluarkan dana 460,49 juta euro untuk berbelanja pemain. Si biru juga melakukan langkah yang tak biasa dalam mengikat pemain dan memberi kontrak dengan jangka sangat panjang. Langkah Chelsea mengikat kontrak dengan jangka begitu panjang ini dicurigai oleh beberapa tim lain sebagai upaya untuk mengakali peraturan financial fair play. Kontrak jangka panjang ini diduga untuk menekan nilai pengeluaran Chelsea dalam laporan keuangan tahunan. Dikutip dari The Times, UEFA dilaporkan tengah berusaha untuk membuat aturan baru agar kekhawatiran terkait tindakan Chelsea ini tak terjadi. UEFA dikabarkan mulai mempertimbangkan aturan bahwa setiap klub hanya boleh mengontrak pemain maksimal 5 tahun. Pensiun dari sepak bola, Bell jajal ikut turnamen golf. Bell memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola pada awal Januari lalu di usia 33 tahun. Bell merasa sudah cukup dengan karirnya sebagai pesepak bola. Pasca pensiun dari sepak bola, Bell kini punya waktu lebih untuk mencurahkan diri menggeluti hobinya bermain golf. Ia bahkan memastikan akan mengikuti turnamen golf AT&T Pebble Beach Pro-Am. Ajang tersebut bakal digelar di California, Amerika Serikat awal Februari mendatang. Hal itu diungkap Bell dalam unggahan di akun Instagramnya. Nketiah menjawab keraguan.
Eddie Nketiah menjadi bintang kemenangan Arsenal saat mengalahkan Manchester United di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Dua golnya ke gawang MU semakin menunjukkan bahwa pemain 23 tahun ini bisa diandalkan di lini depan Arsenal selagi Gabriel Jesus absen. Nketiah kini mampu bikin 4 gol di Liga Inggris. Gol tersebut semuanya lahir kala Nketiah mengisi posisi Jesus yang cedera. Catatan ini sekaligus menjawab keraguan bahwa Nketiah tak akan bisa menambal absennya Jesus. Keraguan tersebut sebenarnya berdasar, pasalnya Jesus punya kontribusi besar untuk Arsenal dengan bikin 5 gol dan 6 assist di Liga Inggris. Sementara Nketiah sebelum Jesus cedera sama sekali tak terlibat dalam gol meriam London di Liga Inggris. Dani Alves jadi tersangka rekrut ex pengecara Messi. Dani Alves harus menjalani proses hukum setelah ditangkap polisi. Paspor pria 39 tahun itu juga ditahan aparat. Menukil Marca, Alves telah menyewa pengacara untuk menjalani proses hukum. Cristobal Martel yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Martel adalah pengacara terkenal yang pernah menjadi kuasa hukum berbagai pesepak bola top. Lionel Messi merupakan salah satu kliennya. Messi menyewa jasa Martel untuk kasus penggelapan pajak yang menimpa dirinya pada 2013. Martel juga menjadi pengacara Barcelona untuk kasus pelanggaran pajak dalam perekrutan Neymar. Martel akan memimpin pembelaan bersama dengan pengacara Dani Alves lainnya, Miraida Puente Wilson. Mereka sudah bertugas mengajukan banding atas pemenjaraan kliennya tersebut. Anthony pesepak bola YouTube. Kritik untuk Anthony datang dari ex penyerang Inggris Darren Bent. Trik-trik Anthony yang dilakukan saat berlaga untuk Setan Merah dalam lanjutan Liga Inggris menjadi dasarnya. Anthony acap kali melakukan aksi mengolesi kulit bundar dengan tidak efektif. Dengan biaya transfernya yang senilai 85 juta pound sterling, Anthony jelas diharapkan memberi kontribusi lebih untuk MU. Pemain 22 tahun itu sudah bermain sebanyak 19 kali untuk MU dengan sumbangan 5 gol. Sebagai pemain sayap, Anthony masih belum bisa menyumbangkan assist untuk MU. Hal itu yang menjadi sasaran kritik banyak pundit pesepak bola YouTube, kata Ben ketika ditanya satu kalimat menggambarkan Anthony. Fernando Santos resmi latih timnas Polandia. Fernando Santos resmi menjadi pelatih baru timnas Polandia. Fernando Santos pun senang bukan main dengan kesempatan barunya ini karena dirinya merasa terhormat bisa menangani timnas Polandia. Ya, Polandia resmi menunjuk Santos sebagai pelatih barunya pada Selasa 24 Januari 2023 siang waktu setempat. Pelatih berusia 68 tahun tersebut pun mendapat kontrak selama 3 tahun untuk membela timnas Polandia. Lazio versus Milan, Rossoneri disikat 0-4. Lazio menang telak 4-0 atas AC Milan dalam lanjutan pekan ke-19 Serie A musim ini, Rabu 25 Januari. 4 gol Lazio dalam pertandingan ini dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic di menit ke-4. Mattia Zakakni di menit ke-38. Penalti Luis Alberto di menit ke-67. Dan Felipe Anderson di menit ke-75. Tambah 3 poin mengantarkan Lazio naik ke urutan ketiga dengan 37 poin, unggul selisih gol dari Inter Milan dan AS Roma yang memiliki poin sama. Sedangkan Milan tetap di urutan kedua dengan 38 poin. Bayern ditahan imbang FC Köln 1-1. Bayern Munich gagal meraih poin penuh saat menjamu FC Köln dalam lanjutan Bundesliga. Di Rotten ditahan imbang tamunya 1-1. Köln justru unggul terlebih dahulu di menit ke-4 lewat gol Willies Siri. Kemudian Bayern mampu menyamakan skor di menit ke-90 lewat gol Joshua Kimmich. Hasil ini tidak mengubah posisi Bayern di puncak klasemen sementara Liga Jerman dengan 36 poin, sedangkan FC Köln naik satu tingkat ke urutan ke-10 dengan 21 poin. Buang-buang peluang, Newcastle cuma menang 1-0.
Newcastle United mengalahkan Southampton dalam leg pertama semifinal Piala Liga atau Carabao Cup di Stadion St. Mary, Rabu 25 Januari. Gol sematawayang dalam pertandingan ini baru dicetak di menit ke-73 lewat gol Joelinton di menit ke-86. Spins away from Chalata-Sar. Great run, great ball, goal. Sutton harus bermain dengan 10 pemain karena Duje Kaletakar mendapatkan kartu merah. Leg kedua pertemuan Southampton dan Newcastle akan berlangsung pada 31 Januari di Stadion St. James Park. Tetap solid meski tak lagi muda, Chelsea bersiap perpanjang kontrak Thiago Silva. Kontrak kerja Thiago Silva bersama Chelsea akan segera selesai pada akhir musim 2022-2023. Meski usianya sudah tak lagi muda, pemain asal Brazil tersebut tampil kokoh di lini pertahanan The Blues. Dilansir dari The Guardian, Chelsea dilaporkan bakal memperpanjang kontrak sang pemain 1 tahun lagi. Artinya Silva akan bertahan bersama si biru hingga 2024. Usia Silva kini sudah menginjak 38 tahun, tetapi masih menjadi salah satu pemain penting Chelsea. Balas perlakuan Chelsea, Arsenal bakal bajak pemain incaran The Blues. Arsenal berencana untuk melakukan pembajakan kepada pemain incaran Chelsea, yakni gelandang milik Brighton and Hove Albion, Moises Caicedo. Pembajakan tersebut dilakukan sebagai balasan kepada Chelsea karena telah mengambil incaran utama Arsenal, Mykhailo Mudryk. Caicedo dianggap mampu dan bisa menjadi solusi kurangnya kreativitas lini tengah The Blues. Arsenal sendiri menjadikan Caicedo sebagai alternatif andai Declan Rice gagal dibeli dari West Ham United. Kylian Mbappe punya peran baru di PSG. Kabar membahagiakan datang dari mega bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan mendapatkan peran baru yang sangat bergengsi. Dilansir dari Mirror, Mbappe disebutkan telah diserahi tugas sebagai wakil kapten oleh pelatih Christophe Galtier. Dengan demikian, Mbappe akan menjadi kapten ketika Marquinhos berhalangan untuk bisa membuat Messi serta Ramos tunduk ketika ada konflik di lapangan yang melibatkan dua pemain tersebut. Terungkap, Cristiano Ronaldo pecah kongsi dengan Jorge Mendes karena ultimatum soal Chelsea. Tahun 2022 bisa jadi tahun yang berat untuk super agen asal Portugal Jorge Mendes. Pasalnya agen sepak bola berusia 57 tahun itu dikabarkan pecah kongsi dengan salah satu kliennya Cristiano Ronaldo. Usut punya usut, ada satu faktor yang membuat Mendes dan CR7 pecah kongsi. Dilansir dari Daily Mail, satu faktor tersebut adalah kegagalan Mendes untuk mengamankan langkah Ronaldo ke dua klub Liga Champion pada musim panas lalu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa CR7 telah memberikan ultimatum kepada Mendes untuk menengahi kesepakatan dengan Chelsea dan Bayern Munchen. Namun, upaya tersebut gagal membuahkan hasil positif karena Chelsea dan Bayern Munchen enggan menampung Ronaldo. Cek ombak, City akan rayu Milan lepas Rafael Leao dengan menawarkan Cancelo. Klub Sultan Premier League Manchester City disebutkan akan merayu AC Milan melepas Rafael Leao. Manchester City diklaim akan membuat langkah nyata dalam perburuan Leao. Mereka disebut tengah mempersiapkan sebuah proposal pada Milan. Kabarnya mereka akan menawarkan Joao Cancelo pada Milan untuk ditukar dengan Leao. Berita ini dilansir oleh Calcio Mercato Web. Namun tentu tak cuma Cancelo saja yang ditawarkan, City juga siap nyetor sejumlah uang pada Milan. MU punya peluang bagus raih gelar di akhir musim. Manchester United memasang target menjadi juara Piala Liga Inggris musim ini untuk mengakhiri puasa trofi sudah berjalan 6 tahun. Manajer Setan Merah Erik ten Hag percaya diri timnya punya kemampuan untuk mewujudkan hal itu. MU akan berjumpa Nottingham Forest dalam semifinal turnamen yang juga dikenal dengan sebutan Carabao Cup ini. Menatap duel ini, Ten Hag menyebut dirinya lebih mengutamakan perbaikan penampilan MU dari waktu ke waktu, namun trofi tetaplah sasaran terakhir dari perjalanan musim ini. Oleh sebab itu, setiap kesempatan yang ada harus dimanfaatkan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!